Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Namanya. Ini Jalan Sumat ya Pak Nah, ya. yang ingin kami tanyakan, ketika mereka itu suatu menjadi tenaga non ASN, mereka itu kan menerima honor ada yang double, Pak. Oke. Jadi honor dari kegiatan lain itu bagaimana untuk nanti teknis penganggarannya? Apakah nanti tetap satu honor yang diambil atau pilih honor yang terbesar atau tetap semuanya? Misalnya kan dia jadi operator Ya. di di, di aplikasi yang satu, terus dia juga operator di aplikasi yang lainnya. Nah, itu harus pilih salah satu tuh bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan tadi udah dijawab ya tadi untuk blood itu. Nah, kalau yang untuk kependidikan yang sumber dananya BOK itu bagaimana? Sumber dananya BOS, Pak. Bagaimana itu, Pak? Dia dibayar di menggunakan dana BOS. Sebenarnya yang terakhir, Pak, terkait dengan mereka ini di jabatan yang di jenis jabatan yang sama, misalnya sama-sama operator, tapi antar instansi ini selama ini mereka memberikan jenis penganggarannya berbeda. Ada yang satu operator itu honornya 500.000, operator di tempat yang di dinas yang satunya lagi honornya 750.000. Nah, itu bagaimana kita menganggarkannya, Pak? Apa tetap seperti semula, yang satu 500, satu 750? Berarti kan mereka berbeda. Atau kita seragamkan, Pak? Terima kasih, Pak. Izin Pak, menambahkan satu lagi Pak. Halo Pak, izin Pak. Halo Pak. Halo. Izin terkait yang di luar pangkalan tapi masa kerjanya di atas 2 tahun Pak. Apakah masih sama menjadi ini P3K paruh waktu juga Pak? Halo. Karena ada beberapa yang masa kerjanya di atas itu dia statusnya sebagai pegawai kebersihan sama pegawai Baik. pegawai Baik. kebersihan Pak. Baik. Mungkin Pak, itu Pak. satu saya jawab ya Pak ya. Tolong jangan dipotong dulu Pak saya Pak ya. Siap, siap, Pak. Pertama, terkait dengan pengangkatan walaupun sebelumnya mau SK siapa kek nggak ada masalah ya, nggak ada disebutkan ya, yang hanya dikatakan oleh ASN. Yang dilarang itu adalah pengangkatan setelah Oktober 2023 Pak. Itu yang dilarang Pak. Ya, yang sebelum-sebelumnya silakan. Ada kemarin SK kepala sekolah, diganti lagi SK kepala dinas. Terus yang sekarang malah terbaru SK-nya menjadi SK gubernur ya. Orang yang sama, ya nggak ada masalah. Sepanjang ada dibuktikan bahwa yang bersangkutan ya ada SK-nya dan diangkat sebelum Oktober 2023. Nah, itu Pak. Ya. Nah, dan kemudian berturut-turut. Nah, jadi patokan kita bahwa SK-nya sebelum Oktober 2023. Ada datanya silakan. Mau masuk data pangkalan atau tidak, ya yang penting SK-nya adalah sebelum 2002 Oktober 2023. Kemudian untuk honor ini maksudnya gajinya atau honor, Pak? Kalau gaji salah satu, Pak. Nah, cuma kan menyebutkan dulu kan namanya adanya bukan honor kan, pegawai honor begitu ya. Pegawai honor. Nggak ada masalah Pak ya, tetap lanjut terus Pak. Nah, yang mana dipilih? Kami serahkan kepada daerahnya ya. Kami tidak dalam posisi memutuskan. Kami serahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu. Kemudian jabatannya sama dua honor ya. Nah, tinggal nanti eh, standar satuan harganya ya. Nah, nanti disesuaikan ya untuk belanja jasanya ya. Ini kan nggak adil juga lah ya. Masa kerjanya sama tapi besaran upah yang diterima berbeda ya. Nah, oke. Yang lain? Izin Pak, dari Mentawai Pak. Mentawai silakan. Ya, ya. Izin bertanya Pak. Selamat pagi. Jadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat ini kan masih berproses untuk ujian P3K tahap 2 ya Pak. Ya, Yang rata-rata diikuti oleh CS, Satpam, Security atau pemadam. ya. Ya. Nah itu apakah di kan sekarang ini kan belum belum dilakukan ujian tahap 2-nya Pak.
Ya, Itu gajinya gimana Pak? Soal di APBD sudah dianggarkan gaji tenaga kontrak untuk CS, sopir, baik. satpam atau pemadam itu di APBD sebagai tenaga kontrak. Apakah itu bisa kita bayarkan Pak? Baik. Tadi sudah saya jelaskan, Pak. Ya. Boleh lanjut terus. Jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. Ya. Sekarang tetap dianggarkan dalam kelompok belanja jasa. Nanti setelah ada kepastian siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos, dengan demikian yang tidak lolos akan menjadi P3K pada waktu. Nah, pada saat P3K pada waktu, surat edaran kami kan ada jabatannya. Nah, belanja jasa sesuai dengan jabatannya. Disitulah nanti dilakukan pergeseran anggaran. Ya, nah, jadi kita tunggu sampai jelas siapa yang lolos sampai yang tidak lolos. Untuk saya sekarang ini lanjut terus, ya. Oke Oke, Pak. Pak, clear ya. Jangan Pesisir Selatan, Pak. kita ulang ya. Pelawan, Pesisir Selatan. silakan, pelawan. Pelawan. Ini Pak dan Nah, Palembang. silakan Pak, Pak Daris. Terima kasih Pak. Kami dari Provinsi Palawan. Tadi seperti yang sampaikan pada permintaan Bapak menyampaikan bahwa tidak ada pemberhentian khususnya untuk yang database BKN ya. Kalau kami hitung kemarin itu sebesar 3.052 yang masuk database BKN. Artinya kita harus menyiapkan anggaran ke 70 miliaran. Nah, jadi yang kami mohon perpanjangan informasi ini artinya supaya ini tidak terjadi pemberhentian massal, itu kan akan berkeributan masyarakat. Tentunya mungkin kami yakin juga mungkin setiap daerah itu beralasan tidak bisa mengangkat seluruh daripada ketiga kapal waktu karena ini keterbatasan anggaran. Tambah lagi kalau kita tetap mengangkat juga nanti proses. Kalau ada honorer, contoh supir, tidak ada di sini Pak. Bagaimana Pak? Nah, terpaksa ya kita carilah kira-kira di mana Pak yang bisa masuk Pak. P3K paruh waktu yang kemarin honorer, yang tidak ada jabatannya di sini, ya di A sampai G, kita carilah kedudukannya di mana, ya dicari rumahnya lah. Nah, masalah pas nggak pas ya ini relatif ya, karena ini masih terbatas ya. Nah ini. Kemudian di poin ke-19 dikatakan bahwa P3K paruh waktu, belum, masih lanjut. Nah, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Berarti ada dua pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah ya sama dengan upah sebelumnya atau sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing. Berarti bisa UMK atau UMR di masing-masing daerah. Ya, ini clean and clear ya. Kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, upahnya sekian Pak. Ya mohon maaf sekian ini angkanya kecil ya. Bagaimana Pak? Ya Bapak tinggal memilih. Apakah dilanjutkan dengan besaran sekian atau UMK? Nah ini di bawah UMK Pak. Ya nggak masalah. Nah, karena ketentuannya di sini mengatakan minimal sama dengan yang sebelumnya ya atau UMK. Jadi yang manapun dipilih tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di diktum ke-20 sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti masuk dalam kelompok belanja jasa ya, belanja jasa. Kemudian P3K paruh waktu mendapat